Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Rafita Salvia, yang kedua Dwi Kartika Sari, yang ketiga Wahyudi Rasul Akbar, yang keempat Randy Renaldi, yang kelima saya sendiri Sasmita Delvirena Putri, dan yang terakhir Daud Zabal Torik Asalam. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sistem SCADA menggunakan software Scalar dengan judul monitoring suhu dan level minyak dalam tangki. Kepada Rafita, silahkan dijelaskan SCADA itu apa. Silahkan Rafita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SCADA. SCADA atau Supervision Control and Data Acquisition adalah gabungan dari software dan beberapa hardware yang membentuk sebuah sistem untuk mengawasi, supervisi, mengontrol, kontrol, dan mengakuisisi data acquisition dalam suatu proses kendali sistem tertentu. Sistem ini dipakai oleh PLN untuk melakukan monitoring dan pengontrolan jaringan transmisi dan distribusi listrik sejak tahun 1980-an. Selain itu, beberapa industri dan manufaktur juga menggunakan sistem SCADA ini untuk memonitoring dan mengontrol peralatan produksinya. Baik teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 ini akan membuat tentang sistem SCADA melalui software Scalar itu sendiri, di mana kami akan membuat tentang monitoring minyak dalam tangki untuk mengecek suhu dan level minyak tersebut. Nah, adapun di sini kita sudah berada di dalam tampilan Scalar itu sendiri, di mana di sini terdapat ada grafik, kemudian ada tag manajemen. Nah, di tag manajemen ini atau tag connection ini terdapat beberapa inputan, itu tentang device connection, data connection, dan internal text. Nah, yang kita pakai untuk menjalankan sistem itu sendiri yaitu yang device connection ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa memilih tentang Modbus. Nah, setelah kita memilih yang Modbus ini terdapat 4 pilihan, ada TCP client, RTU master, TCP server, RTU slave. Nah, yang kita pilih untuk menjalankan SCADA itu atau sistem yang kita buat itu yang TCP client. Kita klik, kemudian kita mengklik tanda icon plus yang di atas ini. Nah, setelah kita mengklik icon plus yang di atas, kita akan diarahkan untuk membuat new connection atau koneksi baru, di mana kita bisa menambahkannya dengan contoh misalkan mode 1. Nah, setelah itu kita centang. Nah, setelah kita centang tersebut, nanti mode 1 itu akan include ke dalam TCP client. Kemudian mode 1 ini akan kita klik tanda plus lagi, kita klik mode 1 terlebih dahulu, kemudian kita klik tanda plus yang berada di pojok kanan. Kita klik, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat dengan namanya itu, misalkan namanya tag 1. Kemudian untuk addressnya itu 40001. Untuk data type-nya itu integer. Kemudian untuk connection-nya itu kita taruh mode 1. Kan tadi kita membuat mode 1 doang. Kemudian kita checklist. Nah, di sini kita bisa membuat secara manual kembali dengan mengklik tanda plus, ataupun kita bisa menyalin dengan cara seperti ini. Klik. Kita klik, kemudian salin copy. Kemudian kita copy sampai 4. Karena ada 4 tag nanti akan menyalakan sistem yang kami buat. Nah, di sini kita bisa ngedit terlebih dahulu. Untuk yang di sini kita bisa, yang di tag 2 kita bisa ngedit dengan icon tanda pensil di atas pojok kanan, edit. Di sini yang kita edit adalah nilai dari addressnya. Di sini kita menaruh 2. Data type-nya tetap integer dan koneksinya tetap 1. Kita checklist. Kemudian yang ketiga, kita bisa edit kembali. Untuk addressnya kita di sini taruh 4003, data type-nya itu kita taruh yang float, karena nanti kita akan mengecek tentang suhu atau tekanannya. Kemudian kita checklist. Nah, yang tag 4 kita bisa ngedit kembali dengan addressnya itu kita taruh 5, kemudian data integernya itu
karena nanti grafik itu akan menyambungkan antara tipe boolean dengan tipe yang float tadi, di mana tag 3 dan tag 4 ini akan saling menyambung. Kemudian kita checklist. Nah, setelah seperti ini, kita boleh langsung beralih ke grafik. Di grafik ini terdapat beberapa banyak toolbox, ada control, ada save, dan HMI symbol. Nah, di HMI symbol sendiri itu banyak sekali macam HMI symbol, ada elbows, motor, dan lain-lain. Nah, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memasukkan teks terlebih dahulu, teks di judul dengan drag and drop aja gitu. Di sini kita bisa ngedit di teks ini, kita edit menjadi monitoring suhu dan level minyak dalam tangki. Kemudian kita dinikan dan ini kita perbesar. Dinikan. Oke. Di sini kita bisa ubah-ubah ya tempatnya, dan kita juga bisa ngedit dari jenis tulisannya, warna tulisannya kita bisa edit di sini, ukuran tulisannya pun bisa kita edit di sini. Tapi di sini saya tidak perlu mengedit karena ya kita terima apa adanya aja di sini, teman-teman. Kemudian kita juga bisa menambahkan kembali teks dengan drag and drop ataupun dengan menyalinnya. Tapi di sini saya menggunakan drag and drop. Di sini kita bisa ngedit lagi di statiknya, kita edit menjadi suhu. Kemudian kita giniin. Nah, maka akan muncul tulisan suhu di sini. Ukurannya bisa kita kecilin. Oke. Setelah itu kita juga bisa masih menambahkan teks di sini. Dimana teksnya ini nanti kita akan ubah menjadi angka 0 karena di sini suhu nanti akan berkaitan dengan angka. Nah, di sini pun di angka ini pun di dynamicnya kita langsung edit. Di sini di teks ini di dynamic kita akan mengedit menjadi teks 1, kotak 1 tadi yang telah kita buat di tag connection sebelumnya. Setelah suhu kita bisa masukin teks kembali dengan drag and drop ataupun dengan menyalin. Nah, di sini di static kita ngedit menjadi level dari air itu sendiri. Kita bisa kecilin dan memperbesar sedikit. Nah, di level ini kita akan berkaitan dengan minyak tadi. Nah, di sini kita bisa ngambil yang icon ini. Yang icon ini teman-teman, yang rectangle gauss. Kita bisa membesar dan memperkecilnya. Di sini kita menaruh di sini, dan di sini kita bisa ngedit, bisa ganti warna, transparannya juga bisa kita ganti, bentuk vertikal atau bentuk horizontal. Namun yang paling penting di sini di dynamicnya kita langsung mengubah menjadi tag 2 ya teman-teman, tag 2. Nah, berhubung ini warnanya biru dan minyak itu bukan biru, di sini saya juga mau mengeditnya, mau mengubah warnanya di static. Kita mau mengubah menjadi minyak itu warnanya kuning kan, kita ubah jadi kuning. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan berubah langsung gitu. Inilah hebatnya aplikasi ini ya, langsung secara otomatis terubah. Kemudian langkah selanjutnya kita juga bisa masukin yang angular couch di sini untuk mengecek suhu. Nah, jadi di sini kita perbesar, sama juga kita bisa ubah warna dan bisa ubah ukuran dan lain-lainnya sama kayak tadi. Di sini di dynamicnya kita langsung ubah aja, set aja di value-nya ini kita mengubah menjadi tag 3 ya. Kemudian kita juga membutuhkan grafik atau Cartesian chart untuk mengecek tentang tekanan dan suhu yang akan ada nanti. Nah, di teks di grafik ini kita bisa mengubah. Di sini cuma ada seri 1. Di sini kita mengubah, klik seri 1-nya di dynamicnya, kita ubah seri 1, kemudian icon pensil ini, kemudian kita klik menjadi tag 3. Jadi sama kayak yang tadi yang tentang yang ini, sama tag 1, tag 3 dan tag 3. Kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan sebuah tangki untuk menampung minyak itu. Nah, untuk mengambil tangki itu kita bisa lihat di HMI symbol. Di sini terdapat ada elbows, motors, pipa, pumps, tangki, T dan valves.
Dimana untuk tangki berarti di tanks. Nah di sini juga terbanyak banyak macam tangki. Di sini bebas teman-teman mau memilih tangki yang mana saja. Nah, berhubung saya menyukai warna biru ya teman-teman, jadi saya akan mengambil tangki yang berwarna biru ini. Dan dari sini kemudian kita perbesar ukurannya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ini kan minyaknya berada di bawah nih teman-teman, sedangkan tangkinya di atas. Caranya gimana agar bisa berubah ke bawah? Di tangki ini kita klik tangki, kemudian di atas sini terdapat ada send to back, send to backward, bring to front, dan lain-lainnya. Artinya itu kalau kita mau menurunkan dia ke bawah, kita langsung pencet aja ini send to back. Nah, kemudian minyaknya akan berada di atas. Minyaknya ini akan kita sesuaikan ya teman-teman ukurannya berdasarkan ukuran tangki itu. Nah, kita kecilin. Kita sebesar ini ya teman-teman. Nah, kemudian dari minyak ini, sebelum pengambilan minyak ini, kita juga membutuhkan sebuah pumps untuk mengalirkan minyak itu yang kita ambil dari tanah misalkan atau dari mana-mana lah. Nah di sini pumps yang kita butuhkan itu terdapat juga banyak jenis pumps. Namun di sini berhubung saya menyukai warna biru juga, jadi kita mengambil pumps yang berwarna biru. Oke, jadi di sini kita besarkan dikit ya teman-teman. Kita besarkan, ya. Ini pumpsnya kayak keong gitu ya. Nah untuk menyambungkan pumps ini ke dalam tangki, kita membutuhkan sebuah pipa. Nah pipa itu ada di pipes nih. Kita menggunakan pipa yang berbentuk vertikal. Nah yang berbentuk vertikal itu ada yang unik, ada banyak pilihan warna juga. Kembali lagi saya menyukai warna biru, saya akan mengambil pipa warna biru. Nah di sini pipanya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, dan bisa kita panjangkan dan pendekkan. Tinggal disambung seperti ini ya teman-teman. Ini masih agak besar ukurannya. Kemudian kita akan tarik ke atas untuk memperbesar. Oke, sekreatif teman-teman aja kalau mau mengedit pipanya kayak gimana, tangkinya mau kayak gimana ya teman-teman. Kemudian kita membutuhkan pipa lagi, pipa yang berbentuk atau elbows terlebih dahulu. Elbows itu ya kayak berbentuk siku gitu ya teman-teman, kayak huruf L yang nggak sempurna gitu, untuk menyambungkan pipa yang vertikal dan horizontal nanti. Jadi kita membutuhkan elbows yang kayak gitu. Sama juga kita bisa mengecilin, kita juga bisa memperbesar. Tinggal kita desain sekreatif mungkin lah gitu. Teman-teman juga bisa tidak perlu sama dengan desain yang saya buat. Teman-teman bisa mengeditnya atau mendesainnya sekreatif teman-teman. Nah di sini saya akan membutuhkan pipa lagi yang berbentuk horizontal untuk menyambungkan dengan tangki. Nah yang berbentuk horizontal ini banyak warna juga. Saya akan mengambil warna biru. Kemudian di drag and drop, di sini kita bisa kecilin. Jadi kita pasang, kita tempatkan ke yang elbows tadi. Kita sesuaikan ukurannya. Masih kurang besar. Nah, kita juga bisa memperpanjangnya kayak gini, teman-teman. Nah, sudah jadi nih teman-teman sistemnya. Kemudian setelah seperti ini, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menjalankannya. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya ada kendala tadi. Bukan kendala sih ya, karena ada orang sholat, kita berhenti sejenak. Dan di sini kita akan lanjutkan kembali. Ini tadi sama seperti tadi, sistemnya itu udah jadi. Kemudian kita akan menjalankannya. Nah, untuk menjalankannya itu simple, tinggal mengklik activate di sini. Namun sebelum mengklik itu, kita harus perlu membuka aplikasi Modbus terlebih dahulu yang membantu kita menjalankan aplikasinya. Nah, di sini kita akan buka Modbus. Di Modbus ini kita taruh TCP server, kemudian kita start. Oke, kita kembali lagi ke skalanya. Lalu di sini kita klik activate. Nah, di sini secara otomatis suhu, minyaknya, grafiknya itu berubah karena masih 0 dinilai Modbusnya. Di sini kita akan mengubah, kita otak-atik nilainya ya teman-teman, akan berubah seperti apa. Nah, di sini saya akan dibantu biar tidak transparan, akan dibantu oleh teman saya. Nah, untuk teman saya mau nilainya nih mau berapa di address 1.1? Diisi 50 aja. Di sini 50 kita isi teman-teman. Nah, maka secara otomatis kalau kita enter akan berubah di suhu. Karena tadi yang address 1 itu tag 1 itu untuk suhu. Kemudian untuk tag 2 atau yang minyak tadi mau ditaruh berapa persen,
Coba diisi 70% aja. Kalau kita isi 70, maka minyaknya otomatis akan berubah menjadi seperti yang digambar ya teman-teman. Hampir ya 70%, 30%-nya belum full. Nah, untuk yang tag 3 dan tag 4, karena tadi IP-nya float, kita di sini akan mengubah menjadi float ya teman-teman. Float. Nah, di sini karena tadi yang tekanan itu merupakan 4003 addressnya, di sini kita akan menjalankan 4003. Nah, mau berapa nilainya? 80 aja. Karena 80 teman-teman, maka akan berubah secara otomatis jarumnya akan berubah ke angka 80. Begitupun grafik mengikuti, karena grafik dan itu yang jarum itu satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Di sini kita untuk membuktikan kembali yang 80 ini bisa kita ubah menjadi 70 ya. Iya. 70, maka secara otomatis juga akan berubah. Grafiknya pun akan berubah karena berkaitan. Kalau kita ubah menjadi 10 nih teman-teman, nah grafiknya pun akan berubah seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian sih dari praktikum kami terkait SCADA ini, yaitu melalui software Scalar dan Modbus, di mana kita membuat tentang monitoring suhu dan level minyak dalam tangki. Teman-teman bisa membuatnya secara tersendiri, secara mandiri, dengan membuat rangkaian secara sekreatif teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari kami berdua yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan. Oleh karena itu, di sini kami hanya mengucapkan sampai berjumpa di tugas kami selanjutnya. Jadi selamat mencoba. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan informasi tentang monitoring suhu dan level minyak dalam tangki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.